درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم الكرام سيد العلماء محمد بن محمد الأحوال جلال الشيخ جلال الشيخ الأكبر والشيخ فإلى خلف الإمام من الشيخ عبد السلام الله يرضى الجنة ويكون بأسر من الوالدين فاتحة في الدنيا والآخرة سيدنا في واحد النبي وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما halaman 502 ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi bid darin amin. Amin. Al-jumlatu sabi'ah fi baqiyati amal al-haddi ba'da al-wuqubi min al-mabiti war-ramyi wan-nahri wal-halqi wat-tawaf. Jumlah yang ke-7 pada menyatakan segala amal haji yang tinggal kemudian daripada wukuf di Arafah itu, yaitu daripada bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina. Ini sesudah wukuf maka menuju ke Muzdalifah ya, bermalam di sana dan bermalam di Mina. Ini sudah wukuf, jadi menuju Muzdalifah dan juga di Mina dan melontar jumrah. Ini sesudah wukuf ya, melontar jumrah dan menyembelih kurban atau hadyu atau dam dan bercukur dan tawaf. Selesai sudah. Jadi begitu sudah wukuf di Arafah ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar, kemudian tawaf kan, nah, tawaf, kemudian cukur. Kalau hanya kan bayar dam, cukur dan tawaf. Maka apabila ia berjalan daripada Arafah menuju Arafah jalan, kemudian pada masuk matahari itu, maka siogianya dia berjalan dengan tenang, bagaimana jalan penuh juga dengan hebat, tenang, ingat kepada Allah. Karena di padang Arafah itu nantinya kita dihimpunkan. Nah, di padang mahsyar itu di kita padang Arafah mahsyar. Kemudian daripada masuk matahari itu maka siogianya berjalan dengan tenang dan dengan adab, dan jangan dia lari berbuka-buka, jangan, santai aja jalannya, jalan. Dan jangan ia menyakiti akan orang pada ketika berjalan itu, jangan menyinggol orang. Kalau tersinggol kan ada bapak, boga-gasakan, apalagi umpama karena di saat melontar kan, di situ hati-hati jangan sampai menyakiti orang. Nah, apalagi sampai melontar itu karena kepala orang, nah itu kan menyakiti orang. Karena citra pekerjaan kita. Dan sunat pada ketika berjalan itu membanyakkan talbiyah.
talbiyah ya, membanyakan talbiyah labbaik Allahumma labbaik gitu. Membanyakan talbiyah serta dinyaringkan suaranya itu. Maka apabila sampai ya kepada Muzdalifah, maka sunatnya membaca ini bacaannya, Allahumma inna hadi Muzdalifatu jama'ta fiha al-sinatan mukhtalifatan yas'alunaka hawaidha mukhtanifatan faja'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkala 'alaika faqafaitahu. Ini doa waktu di mana? Di Muzdalifah. Nah, kita belajar sudah inilah Muzdalifah. Insyaallah kita mudah-mudahan sampai ke sana ya. Amin. Dimanjakan kecuali kita rancak ke sana aja kita. Amin. Jangan sekali aja ya. Hai Tuhanku, inilah Muzdalifah yang Engkau himpunkan di dalamnya segala bahasa yang bersalah-salah. Seluruh dunia di sana ada. Mulai nang putih, nang kulit kita, sawo matang, sawo mantah yang kita banyak di sana. Nah, seluruh dunia terkumpulan di sana. Macam-macam manusia ada di nang samanya. Subhanallah, menunjukkan Allah Ta'ala di kita kuasa, menunjukkan mukhtalifahnya Allah. Ada di nang samanya manusia aja kada sama. Nah, insyaallah. Padahal mereka meminta doa akan dikau akan segala hajat yang masing-masing. Kegampang dimulai dengan hajat yang baru, maka jadikan olehmu akan daku daripada orang yang meminta akan dikau, maka engkau mustajabkan baginya. Dan daripada orang yang tawakal atasmu, maka engkau kapakan dia, cukupkan dia. Balikan kapakan cukupakan. Nah nyaman tuh ya Allah, minta doa di sana selain daripada doa ini ya Allah. Ulun meminta apa yang orang ada di sini, permintaannya ulun minta. Oh, banyak loh. Kalau kita menyambati kata kesambatan, ya Allah dengan hak engkau, hak Rasul engkau yang mulia. Ini ulun di Padang Arafah atau di Muzdalifah ini ulun minta apa yang dipinta orang yang ada di sini. Atau ulun minta apa yang dipinta orang soleh. Nah ya sudah. Nah, orang soleh itu kada ada minta nang kada baik, semuanya bagus. Nah. Dan wajib ia bermalam di Muzdalifah itu hingga masuk tengah malam. Malam imbah berangkat dari Padang Arafah menuju Muzdalifah. Nah, bermalam biasa gunung Suleman. Karena tengah malam ya. Jam 1, jam 2-nya berangkat pulang. Hingga masuk tengah malam, maka barang siapa keluar dari Muzdalifah itu dahulu daripada tengah malam, maka lazim atasnya bayar dam. Bayaran saigong memean, saigong kambing. Ya. Nah, jadi bila berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, bermandak di sana sampai jam jadi kita lewat pada jam 12, jam 1 ke arah kita kepada subuh. Bila sebelum jam itu keluarnya, maka dia akan bayar dam. Manusianya subhanallah banyaknya di situ. Bis saja laju kurang berjalan. Kalau orang-orang Afrika, Negria, nang rambutnya nang kayak ya kalau keriting rambutnya kayak mie itu, nya perjalanan aja dalam kuat banget. Subhanallah, lebih sandalan batisnya. Jadi sudah orangnya sifat kanaahnya luar biasa. Di mana tagana di situ tangangahnya terguring yang buatnya tuh, artinya buatnya tuh banyak meninggalnya. Ada kalau cerita kan orang-orang Negria, orang hitam banyak meninggalnya kada hancur awaknya. Itu kuatnya amalan.
cakak kada kurihing, kada tahu pada manusianya. Pungas bana giginya kalah, kita kalah di gigi tadinya. Asalnya kita pindah kisah manang, bayanya bata kurihing kalah kita. Gigi kita ada balang-balang sedikit emasnya. Mana lagi? Insyaallah. Dan wajib dia bermalam di Muzdalifah itu hingga masuk tengah malam. Maka barang siapa keluar daripada Muzdalifah itu dahulu daripada tengah malam, maka lazim atasnya ada. Dan sunat itu apa, dihidupinya malam itu dengan berbuat ibadah, jangan guring. Apakah nanti dibaca? Nah, kesempatan karena bahaji itu seumur hidup sekali aja. Kalau dulu orang banyak duit kawan saban tahun, wah ini udah boleh lagi pakai antri. Ada yang madang 10 tahun, ada yang sekarang ini ada yang sampai 20 sampai 10 tahun. Nah, jadi kalau pilihan umpama hendak daftar wah ini kawan, ketinggalan laki gini tahu ini. Kalau orang bahari kan begitunya anak pulang, kawan datang berangkat. Oh ini pakai antri sudah, subhanallah. Berapa ini? Ada nang sekali berangkat, jadi kita langsung berangkat parak 300-an, 250 lebih jutnya. Nah, tapi dengar Allah Ta'ala kaya lah, jangankan itu. Nang lebih pada itu ada. Nah lagi. Allah kaya, Allah ghani. Hidupkan malam itu dengan beribadah dan sunat ia mengambil 7 buah batu. Di situ kena Muzdalifah mengambil batu, 7 buah batu, mengambil batu. Hati-hati ya batu di sana. Pinanang bilanya bulat-bulat batu, bisa ambil tahe kambing di sana karas. Nah, bila mengambil itu dia nona dulu ya. Bilanya pina bulat juga, pina ringan, itu kada asli itu batunya. Itu batuan ya, yang diproduk oleh kambing. Nah, hati-hati ambil. Di sana kan daerah panas, jadi kotoran kambing itu cepat sedikit keras. 7 biji batu karena melontar Jumratul Aqabah 7 kali ya. Dan besar batu pelontar itu sekira-kira ujung telunjuk atau sekadar kacang pul. Halus-halus nangka ini. Jangan nangganal kalau pina kalimpar kepala orang berdarah. Khusus batu ada di orang kadang. Karena melontar itu ceritanya kita memburu syaitan. Padahal hakikatnya memburu nafsu kita yang ada di jiwa kita. Ada sebagian pina marahnya melempar tuh sampai apa melempar sandal dilemparakan. Karena tadi nggak kawan. Orang-orang ada marah, orang-orang Arab mungkin yang ada entah mungkin mazhabnya kan yang boleh melempar tuh dengan sandal. Wallahu alam kita kada boleh juga bang mangkal jahat lah. Mana lagi? Dan besar batu pelontarannya itu sekira-kira ujung telunjuk atau sekadar kacang pul. Dan makruh besar mangkat batu sing kada mengingat mangkat pasasarikan yang lah mangkaya kepala seorang jangan lucutnya daripada itu atau kecil daripada itu kadang boleh pulang, jangan terlalu halus benar ya lah. Nah kayak yang ini mana ini tertawakan syaitan nggak ada kisahnya mah aja syaitan kayak ini nang kayak tahi mata nang orang guringnya bayangan. Nah kemudian disidin yang kecil jangan, dan sunat membasuhkan batu melontar itu dibersihi dulu. Nah jadi anak meyakini bahwasanya itu batu atau kada dibasuh. Bila luntur lain batu nanti diproduk oleh kambing tadi tak. Maka bulatnya sama kayak itu juga.
Dan sunat dia berhenti di Muzdalifah itu sampai masuk waktu subuh. Nah, berhenti sunat ialah sunat aja. Maka hendaklah ia sembahyang subuh pada awal waktu, kemudian berjalan ia hingga sampai kepada Masy'aril Haram. Subuhnya imbah melontar jalan subuh, pas sembahyang subuh di mana ya? Di Masjidil Haram. Melontar subuhnya pas di sana. Insyaallah anak berjalan ya. Kalau musim haji itu kan dapat berjalan, ya. Yaitu bukit kecil atau pada akhir Muzdalifah. Nah, ada bukit kecil di situ sembahyang ini. Masy'aril Haram, bukan Baitullah Allah. Bukit kecil yang bisa kita kendaraan berjalan ya. Udah jauh situ ada masjid. Di masjid apa itu? Perhimpunan orang wali dan nabi. Bukit kecil pada akhir Muzdalifah, maka sunat dia wukuf di situ, beganan di situ, serta membanyakkan membaca zikir dan berdoa hingga kabur sampai subuh dia bersihkan. Dan dibaca Allahumma bihaqqi masjidil haram wal baitil haram wal masjidil haram wa ruknil wal maqam Waqrullah wa rukni wal maqam abligh ruha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minna at-tahiyyata was salam wa adkhilna ma'ahu daras salam ya dzal jalali wal ikram. Hai Tuhanku, dengan berkat hak Masy'aril Haram ini, dengan hak berkat hak Baitul Haram, dan dengan hak bulan yang haram, dengan berkat rukun dan makam, sampaikan oleh nuakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kami akan tahiyat, kehormatan dan salam. Oh ya, bacalah. Dan masukkan olehmu akan kami sertanya ke dalam surga Darussalam. Jangan pisahkan kami lawan Nabi. Hai Tuhan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan, jangan terpisahlah Nabi, yalah. Jangan terpisahlah Nabi, orang bari hidup kada terpisah, jadi mati kada terpisahlah Nabi. Selalu ada Nabi. Kemudian maka ia berjalan ke Mina. Nah, ke Mina dari Muzdalifah ke Mina. Dahulu daripada terbit matahari hingga sampai ia kepada satu tempat yang bernama Wadi Muhassar. Maka sunat digerakkan kendaraannya, sudah dikoncang-koncang kalau serta dijinakkan atau ia lari jika ia berjalan kaki. Di sana ada tempat-tempat nanti kita yang di sana buka. Ada kalau orang berkendaraan, nah kendaraan. Terkadang mojot tapi lari dan berjalan kaki hingga diputuskannya dilaluinya akan lintang wadi namanya tadi Muhassar itu. Dan sunat dia pada ketika berjalan itu terkadang mengucap talbiyah dan terkadang mengucap takbir hingga sampai kepada Jumratul Aqabah itu. Kemudian daripada naik matahari segala, yang subuh sudah kan? Dan kaifiat melontar jumrah itu bahwa berdiri ia menghadap kiblat. Ada kiblat? Ada sepertinya sana. Dan jika dihadapinya Jumratul Aqabah itu niscaya harus kata Bapak. Di sini harus saja. Kemudian maka yang melontarkan Jumratul itu dengan 7 batu, 7 kali melontar. Dan sunat mengucap pada tiap-tiap yang melontar itu akan takbir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ala taibatir rahman wa irghamis syaitan, Allahumma tasdiqan bi kitabika wa tiba'an li sunnati nabika. Setiap melontar bacaan ini artinya Allah itu Tuhan yang maha besar. Aku melontar ini atas mengerjakan taat akan Tuhan yang amat murah.
dan menghinakan setan. Tentang setan. Hai Tuhanku, karena aku membenarkan kitabmu dan mengikuti bagi jalan nabimu. Dan meluntar itu pada hakikatnya adalah membuang segala sifat-sifat yang ada di dalam tubuh kita, takabur, ujub, hasad, dan kita ya. Itu. Maka apabila ia selesai daripada melontar itu, maka putuslah ia daripada mengucap talbiyah, jangan lagi ada usaha lagi bacaan, dan daripada takbir, melainkan takbir yang kemudian daripada tiap-tiap sembahyang yang dinamakan takbir muqayyad, maka itu dimulai daripada zuhur, hari, nahar, itu sembahyang tidak takbir hari raya kan, hari yang ke-10. Maka bulan Zulhijjah itu hingga sudah daripada sembahyang asar sampai asar. Pada akhir hari tasyrik itu hari yang ke-13. Jadi mulai 10, 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Dan tiada sunat berhenti karena membaca doa kemudian daripada melontar jumratul aqabah itu, tetapi ia meminta doa pada ketika kediamannya itu. Nah, pada kediaman itu. Dan sunat takbir yang dibaca kemudian daripada tiap-tiap sembahyang itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa wahdah, la syarika lah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, la ilaha illa wa la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جنده وانهزم العذاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. Itu tapi kita takbir hari raya. Dan sunat kemudian daripada melontar jumratul aqabah itu menyembelihkan haji. Ya kita kambing beli sebagai hadiah. Korbanlah jika ada sertanya hadu atau menyembelihkan kurban, dan sunat menyembelih itu dengan sendirinya. Mukawa menyembelih saulah, bibinya ada lakian lah, binian melentang apa darahnya kita putar lah. Subhanallah, ini dibawa ke penyembelihan tuh, bagusnya cara nyembelih itu. Tanang ganal tuh kabar, hebatnya. Dan sunat menyembelih itu dengan sendirinya, dan sunat dibacanya pada ketika itu menyembelih. Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa bika wa ilaika. Taqabbal minni kama taqabbalta min khalilika Ibrahim. Karena kan sejarahnya sejarah pengorbanannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Aku menyembelih dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Hai Tuhanku, ini daripadamu dan denganmu dan bagimu, maka terima olehmu daripada aku seperti engkau menerima daripada kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gitulah. Seandainya Tuhan kada hurubilah lawan kibas dan domba, mungkin orang tua kita ini giliran apabila kuitan menyembelih. Mungkin nambung su tadi dijual lah panuhannya tahun pertama nyembelih, tahun yang kedua seandainya di Allah Ta'ala nih memperdayakan seperti itu, semuanya ada hikmahnya. Allah Ta'ala menguji lawan Nabi Ibrahim anak minta anak, kasih sayang Nabi Ibrahim pokoknya bila punya anak nang apa aja aku kurbankan pada Allah. Lalu Allah meminta supaya dikorbankan anaknya. Nah di sini Nabi Ibrahim diuji apakah cinta kepada Allah, apakah cinta kepada anak. Karena Allah itu cemburu. Kecintaannya jangan sampai kita diduakan. Diduakan. Mana lagi? Dan yang terlebih abdal kurban itu yaitu unta, kemudian maka lambu, kemudian maka kambing, biri-biri, kemudian maka kambing betul. Nah, kadang-kadang ayam dadalah, pupuyo dada juga lah, kadang kambing betul. Maka bersekutu 7 orang di dalam satu unta,
Jadi bila satu unta itu orangnya betul sama aja kita apa kerbau alias hadangan atau sapi betujuh orangnya. Tujuh. Di dalam satu unta kemudian maka bersekutu 7 orang di dalam satu lembu itu sama. Lembu. Dan umur unta yang memadai kurban itu yaitu 5 tahun masuk kepada 6 tahun. Dan umur lembu itu yaitu 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Cari sapi yang umur yang 2 tahun. Ya lah. Kayak piannya berapa tahun sudah? Lewat kita kada kawan di sembelih lagi. Jelas. Kayaknya nyembelihnya belum sampai lagi. Dan umur kambing biri-biri itu yaitu 1 tahun masuk kepada 2 tahun. Dan umur kambing betul itu yaitu 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Ini mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena kita mengikut Imam Syafi'i. Adapun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Seperti yang disebutkan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani rahimallahu taala dalam kitabnya yang bernama Ghaniyah itu, maka umur kambing kibas yang memadai akan kurban itu 6 bulan. 6 bulan. Kibas ini kenal bang. Dan kita kayak kambing kacang, adanya kacang. Halo sebenarnya. Saya kalau sebaha. Dan umur kambing betul itu 1 tahun masuk kepada 2 tahun. Dan umur lembu itu memadai akan kurban itu yang sempurna 2 tahun sempurna. Jadi kalau hendak mencari sapi itu umurnya 2 tahun. Cari yang bagus, yang lama. Jangan yang ada betalinga. Ada sapi pernah dicuri-curi lah, telinganya dipotong-potong. Nah. Dan umur unta yang memadai akan kurban itu sempurna 5 tahun. 5 tahun lah, subhanallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul adhiyati al-kabshul aqran wal baydau afdal minal ghabra'i was-sawd. Yang terlebih baik kurban itu kambing biri-biri yang betanduk. Jadi bila betanduknya berarti laki lah. Kada Jepang bini-bini betanduk lah. Sekalinya galungnya 2. Tanduk juga. Dan yang putih, cari yang putih. Ada. Itu terlebih abdal daripada yang kelebu. Nah, dan daripada yang hitam. Cari yang putih. Putih ini saya nyaman kan? Nah, putih. Kalau ada. Dan tiada memadai akan kurban itu binatang yang sakit, sangat sakit, lagi kurus. Aku cari yang murah aja. Umpama sapi ini harganya 17 juta, ada jual harga 13 juta. Saya lihat dia orang mah pada tapi berdaging. Ini di sop aja kawak. Di sapi kada kehendakan memalar duitnya. Aku jahat nang kokos-kokosnya aja, nang kursus-kursusnya aja. Jadi cari nang lama. Kenapa jadi nang lama? Nang gagah. Karena kena di akhirat, memegah-megahan kena. Nah, itu yang membawa kita. Gitu. Dan tiada memadai yang karena kudis, kuringan, kudisan. Karena penyakit getalan kan gitu dahol. Dan jikalau sedikit sekalipun, cari nang purna, hampir mau kurban, cari nang purna, nang puas, nang kekah. Dan tiada memadai yang buta, ada lamak sekalinya buta. Apa lagi kamu kena buat tirapangnya tak teranjah-anjah nang apa kan? Di akhirat. Ada nang sampurna koros. Ada yang ada sempurna buta. Jadi kita nalamak orangnya melamak muka tapi buta. Namanya nanti pilih, cari nang lamak jangan buta. Ya,
cari nalamak jangan buta, cari dicatur kan banyak begitu. Mungkin di mana aja kita di mana di Tirusan kan banyak kayaknya kok. Tirusan tidak lamak-lamak orangnya. Catur. Mana lagi? Pokoknya makanannya cocok banget. Mana? Tulisan tadi. Dan jikalau sedikit sekalipun dan tiada memandai yang buta tetapi memandaikan korban itu yang terlebih, yang terbelah. Dan tiada memadai yang terkerat telinganya, kalau terbelah kenapa belah, atau hidungnya hanya demi hidung terima kasih lah hidung. Dan jikalau sedikit sekalipun kalau hidung ya apa? Langkar orangnya tapi kalau hidung artinya kambingnya ada hidung, ada manusia apa enggak? Inilah pada mazhab Imam kita Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Coba ambil